Kabupaten Jepara di ujung utara Jawa Tengah memiliki potensi kekayaan alam laut yang luar biasa. Salah satu jenis ikan yang cukup banyak dihasilkan adalah ikan tenggiri. Tekstur daging ikan tenggiri yang lembut dengan aroma ikan yang khas membuat kerupuk ikan tenggiri memiliki banyak penggemar. Nah, kawasan Pengkol di kota Jepara ini merupakan satu kawasan sentra produksi ikan tenggiri. Di tempat ini ada lebih dari 10 perajin yang setiap hari membuat kerupuk ikan tenggiri. Salah satunya tempat produksi milik Musdaifa yang setiap pagi sudah mulai membuat kerupuk ikan tenggiri. Hampir ketinggalan. Ini pagi saya jam 5 sudah di tempat produksi kerupuk tenggiri di Jepara. Asli ikan tenggiri itu udah sehari bisa berapa banyak Bu ikannya Bu? Pokoknya produksinya kalau memang harganya yang mahal itu banyak ikannya banyak. Kalau panas ditambah lagi produksinya. Kalau hujan ini cuma satu dandan. Oh, jadi begini, produksi kerupuk ikan tenggiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, hasil tangkapan. Kalau hasil tangkapan sedang banyak, harga ikan tenggiri relatif murah dan produksinya juga banyak. Tapi produksi juga dipengaruhi faktor cuaca. Jika kondisi panas terik, maka produksinya banyak. Tapi jika musim hujan, produksi kerupuk ikan tenggiri juga dikurangi atau disesuaikan. Ini ikan segar dari Karimun Jawa sama dari Juwana. Dibawa ke sini terus setelah dibuka seperti ini dagingnya jadi dagingnya lembek ya. Pada tahap awal, siapkan daging ikan tenggiri yang sudah dibelah menjadi dua. Selanjutnya ambil daging dengan cara manual dikerok menggunakan sendok. Meski terlihat sederhana, bagi yang tidak terbiasa, lengan ini bisa terasa pegal. Udah mulai kerasa pegel ya. Ini harus manual gini ya Bu ya? Untuk meringankan beban, saya mengambil daging ikan tenggiri yang berada di bagian dalam karena teksturnya lebih lembut sehingga hemat tenaga. Namun saat sudah selesai, pekerjaan saya dinilai tidak maksimal dalam mengambil daging ikan tenggiri. Waduh. Ini saya udah berhasil membersihkan bagian dalam tulangnya satu ekor. Tapi ini termasuknya bersih apa belum Bu? Belum. Oh belum. Ini masih belum bersih nanti. Setelah selesai mengambil daging ikan tenggiri, tahap berikutnya tinggal menyiapkan adonan. Daging ikan tenggiri akan diberi telur, kemudian bawang putih, garam serta penyedap rasa dan pengembang serta pewarna makanan agar cantik. Kasih telur. Telurnya berapa Bu? 4. Ini ikan berapa kilo sih? 12 kilo. Oh, ikan 12 kilo, telurnya 4. Adonan selanjutnya akan dicampur dengan tepung tapioka seperti ini. Semakin mahal, perbandingan tepung tapioka ini akan semakin sedikit dan ikan tenggiri juga semakin banyak. Harga per kilo paling murah Rp50.000 dan paling mahal Rp120.000. Wah. Terlalu bersemangat ini. Nah, kalau yang harga 60.000 itu perbandingannya? Kurang tahu ya. Oh, pokoknya ini satu karung ya. Setelah adonan daging ikan tenggiri dan tepung tapioka siap, tinggal campur adonan daging ikan tenggiri dengan tepung tapioka. Nah, ini kalau sehari menjadi harus gini, harus kelopot, harus kalau nggak gini berarti kurang mantap. Untuk proses mencampur adonan dengan tepung tapioka juga masih dilakukan secara manual dengan tangan seperti ini. Karena jika menggunakan mesin, hasilnya tidak sesuai jika dibanding dengan cara manual seperti ini. Nah, bagus kan dengan cara manual? Tapi prosesnya butuh tenaga yang cukup besar. Untungnya ibu-ibu di sini sudah sigap dan cepat dalam membuat adonan karena sudah terbiasa. Setelah adonan jadi, tinggal cetak adonan menjadi bulat dan panjang seperti ini. Adonan dibungkus dengan kain yang dibentuk bulat dan panjang. Ini ukurannya itu pakai kira-kira ya, jadi nggak dikiloin satu-satu. Aman ini Bu? Memang Terus ya, takutnya nanti ya nggak jadi ya. Setelah dibungkus dengan kain, agar bentuknya tidak berubah, bagian ujung diikat kuat dengan tali rafia seperti ini. Proses mengikat ujung dan juga mengikat bagian samping harus benar-benar kuat. Karena jika tidak kencang dan kuat, maka hasil cetakannya nanti tidak bagus dan lembek.
Jadi ini proses pembuatan ini harus benar-benar ini ya apa? Harus kenceng, harus kuat. Kalau enggak gimana, Bu? Lepas ambrol. Setelah seluruh adonan dibungkus, tahap berikutnya tinggal direbus dalam dandang besar seperti ini. Proses merebus adonan kerupuk tenggiri butuh waktu paling cepat 4 jam. Jika api dari kayu bakar besar, maka 4 jam sudah matang. Tapi jika api kayu bakar tidak maksimal, proses perebusan bisa lebih lama. Setelah 4 jam direbus, adonan kerupuk ikan tenggiri sudah matang dan siap diangkat. Nah, agar cepat dingin, adonan kerupuk ikan tenggiri dimasukkan dalam bak air dingin. Proses pendinginan butuh waktu kurang lebih 30 menit. Kalau sudah dipastikan dingin, adonan siap untuk dibuka. Bukanya gimana ini caranya? Oh. Wah. Akhirnya udah jadi, tinggal didinginkan. Habis itu dijemur ya, Bu ya. Setelah bungkus kain dibuka, tinggal penjemuran. Adonan ikan tenggiri yang sudah berbentuk bulat panjang dijemur agar keras dan mudah dipotong tipis-tipis. Dijemur seperti ini biar apa, Bu? Biar agak lengket, agak keras. Oh. Kalau di mesin Biar harus motongnya juga. ya mudah, lebih mudah. Oh. Untuk proses penjemurannya hanya diperlukan waktu kurang lebih setengah hari. Oh iya, proses penjemuran tidak boleh terlalu kering ya, dan tidak boleh terlalu basah. Jika terlalu basah maka adonan akan lembek, tapi jika terlalu kering maka adonan bisa pecah. Udah dijemur selama setengah hari ya? Iya. Setengah hari udah keras seperti ini, udah bisa dipotong. Saat ini proses pemotongan kerupuk ikan tenggiri sudah menggunakan alat canggih. Sekali potong bisa dalam jumlah banyak dengan ketebalan seragam. Wow. Sebelum ada alat potong seperti ini, proses pemotongan secara manual dan hanya bisa sekali potong satu-satu. Ini sisa-sisa potongan yang seperti ini dipotongnya secara manual. Nah, seperti ini. Setelah dipotong, kerupuk tenggiri yang masih basah kemudian disusun di witik atau tempat menjemur yang terbuat dari bambu. Oh ya, penjemurannya juga harus satu persatu ya, tidak boleh ditumpuk. Musdaifah ini merupakan generasi ketiga pembuat dan pengolah kerupuk ikan tenggiri. Sebelumnya sekitar tahun 1980, usaha kerupuk ikan dilakukan oleh nenek dan dilanjutkan ibunya. Sampai sekarang hampir seluruh keluarga satu kawasan ini membuat kerupuk tenggiri. Tenggiri udah mulai kapan? Tahun 80-an sih, Om. 80-an? Dengan nenek saya. Oh, nenek? Nenek saya, ibu saya. Oh. Kalau saya sih baru sih. Saya tahun 2000-an baru mau. 2000, jauh saya dari 2001 2002 untuk saya mulai. Oh, awalnya nenek? Nenek, ibu. Oh, terus dilanjutkan ibu? Nenek sama ibu bareng. Setelah disusun, kerupuk ikan tenggiri tinggal dijemur. Proses menjemur kerupuk ikan tenggiri butuh waktu 1 hari jika kondisi mataharinya cerah dan panas. Jika hujan, wah, maka proses penjemuran ikan tenggiri ini akan butuh waktu lebih lama. Pak, ini kalau jemur kerupuk tenggiri kayak gini butuh waktu berapa lama? Atau 1 hari kering kalau panas. Oh. Jam 2 siang panas. Kalau panas jemur dari pagi seperti ini, Jam 2. jam 2 siang udah. Kering. Oh, udah jadi itu ya? Jadi, Oh, jadi nggak sampai 2-3 hari gitu ya? Enggak, 1 hari kering enggak. Setelah kering, kerupuk ikan tenggiri selanjutnya bisa langsung digoreng. Nah, proses menggorengnya menggunakan pasir seperti ini. Kerupuk yang sudah kering dimasukkan ke dalam alat untuk menggoreng dengan pasir yang tidak lama langsung jadi. Oh, panas ya? Oh, gosong ini. Gorengnya cepet, nggak lama. Iya. Oh, gitu ya. Kalau nggak benar-benar kering, gasnya boros. Ngembangnya lama. Cepet gitu, langsung kalau nggak segera ditarik, kosong. Untuk penjualan ada beberapa pilihan kemasan. Pertama, kerupuk tenggiri mentah. Ini terbagi jadi 6 warna. Merah, hijau, putih, oranye, ungu, dan kuning spesial. Setiap warna juga beda harganya. Yang paling murah warna merah, Rp55.000 per kilogram. Dengan kandungan ikan paling sedikit. Sementara untuk yang spesial itu harganya Rp120.000 per kilo dengan kadar ikan paling banyak. Ini saya bawa oleh-oleh
kerupuk ikan tenggiri. Ini pasnya buat apa ini? Makan sama nasi lauk. Buat nauk, buat apa? Buat cemilan juga oke kayaknya ya. Pokoknya kerupuk ikan tenggiri ini pas untuk dihidangkan untuk cemilan atau untuk lauk di rumah. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Jepara, Jawa Tengah.